Dulu itu ya saya belajar tuh waktu ada acara-acara belian, acara-acara ritual. Di samping itu kan saya juga belajar bagaimana caranya supaya sensapi ini bisa diangkat lebih dari untuk ritual. Kan saya bikin lagu-lagu itu, lagu-lagu bahasa daerah itu kan. Karena saya itu masalah alat musik sensapi ini saya menyukai, makanya sampai aku naik Manau itu ke bawah supaya ada ciri khas tersendiri dari orang-orang yang kena naik Manau itu banyak orangnya. Kalau yang bahasa sensapi, oh ini orangnya, kan itu aja. Suatu ciri khas lah, ciri khas warai itu. Ini sebone-bone saya mungkin itu kan katanya bos itu sianu kan saya. Nama saya Delis, lahir tahun 1970, kira-kira 54 kah, 53 kah, 52 tuh. Warga Kinarum asli sini. Di kebun di gunung sana. Kerja sehari-harinya kan pertama nyerap paret, ya, yang kedua itu berkebun, bertani lah gitu. Petani biasa, nanam segala sayur apa macam, nanam padi, kebun-kebun, nanam segala kemiri, segala karet, itu kan cuma itu aja. Kalau sensapi ini kan tergantung, seumpamanya di situ ada waktu-waktu orang belian, makanya waktu di situ. Kalau ke arah-arah umum, lagu-lagu daerah itu kan kita waktu-waktu istirahat tuh kan ya sudah motong karet, sudah kerja di kebun kan disempatkan waktu lah kita untuk main-main ini, untuk sekedar pelepas lelah lah itu. Dulu itu ya saya belajar tuh waktu ada acara-acara belian, acara-acara ritual. Di samping itu kan saya juga belajar bagaimana caranya supaya sensapi ini bisa diangkat lebih dari untuk ritual. Kan saya bikin lagu-lagu itu, lagu-lagu bahasa daerah itu kan. Yang pertama itu kan lagu Gunung Neringgit yang pertama. Itu lumayan lawas, lumayan lama itu tahun 97 itu. Cuma sampai sekarang itu kan seperti Tetangan Wolu, yang barunya yang tadi itu, yang kita dayak-dayak itu kan itu versi baru itu. Kira-kira kalau 2 album ada itu, ya, sekitar 12-an lebih. Bentuknya seperti ini aja, tidak dipernis. Secara apa itu, kami bilang tuh alamilah seperti ini. Kalau untuk yang akan datang aku bikin tuh bisa saya pernis itu, ya saya talinya atau senarnya saya lebihi dari ini. Kalau ini kan yang tua sudah, nggak mungkin dimodifikasi lagi.
Alat musik sensapi ini umurnya sekitar 50 lebih Pang nih, sekitar 55 sampai 60-an lah itu. Kalau saya kan usianya 53 sudah. Ini jauh lebih tua dari aku. Yang pertama namanya sensapi, ya. Yang kedua senar atau talinya cuma 2, gripnya cuma 4, dan yang ketiga kami bilang ini kepalanya berbentuk burung anggang. Itu aja perbedaannya. Tengah nada kalau khusus memang nggak ada, cuma 1, 2, 3, 4 B2 kah yang di sininya itu aja, do re mi fa sol la si do, itu aja. Nah. Kalau pembuatannya kayunya itu kayu khusus. Pertama kayu mahang, kami bilang tuh nansak. Yang kedua tinjau bukit yang tumbuhnya di atas gunung. Yang ketiga yaitu tadi sembawai. Yang keempat sama, artinya proses pembuatan kalau dulu kan manual, pakai parang, pakai pisau, nggak ada seperti sekarang ya, ini nggak ada. Kalau proses pembuatan tergantung kita, yang nyatanya dikeringkan dulu. Ya, kalau belum kering kan nggak bagus juga itu. Sekitar 1 mingguan lah selesai. Ya secara manual. Kalau memakai alat-alat seperti gerinda sekarang tuh kan nggak sampai segitu lama. Kalau yang ada di rumah tuh kan baru 3, 2 yang belum selesai. Rencanaku yang belum selesai itu nanti saya kasihkan kepada anak-anak yang mau belajar, yang ada minat, supaya bisa latihan bareng lah itu sama-sama anak-anak yang baru mau belajar tuh kan. Karena harapanku anak-anak tuh harus belajar supaya sensapi ini bisa dilestarikan, bisa diteruskan supaya jangan sampai hilang lah, artinya berkesinambungan lah sampai ke masa-masa yang anak-anak cucu di belakang nanti ya. Karena saya itu masalah alat musik sensapi ini saya menyukai, makanya sampai aku naik kemana itu ke bawah supaya ada ciri khas tersendiri dari orang-orang yang, karena naik mana itu banyak orangnya. Kalau yang membahas sensapi, oh ini orangnya, kan itu aja suatu ciri khas lah, ciri khas suara itu. Ya sebone-bone saya mau kecokan kate ulut bos itu sanu kan hanya. Harapan kedepannya semoga generasi muda kan ada berminat, bertambah, selain dari bolang, selain daripada si palu kan. Karena alat musik tradisional sensapi ini unik kok, sangat unik, makanya ciri khas Dayak-Dayak itu kan cuma ini yang kita pakai untuk yang kedua kita pakai untuk hiburan-hiburan lah.
kalau bisa itu untuk dibawa ke pentas-pentas seperti lagu-lagu bahasa daerah itulah. Nama Sri Kandi, kelahiran kurang lebih berusia 36 tahun. Kebetulan asli Dayak Deah. Pekerjaan sehari-hari wira swasta, berkebun, bertani, dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk penampilan di Pekan Budaya sebenarnya kalau bagi kita sangat tidak jadi masalah ya untuk penampilan Sensapi, dalam artian untuk dipentaskan, ditampilkan di depan umum supaya lebih dikenal oleh masyarakat luas pada umumnya. Tetapi walaupun tampil itu kemarin tidak bisa juga tampil sembarangan, melainkan ada syarat-syarat tertentu. Karena khususnya Balian Sensapi, kalau khusus Sensapi yang ada alunan irama, memanggil roh leluhur itu tidak bisa sembarangan. Melainkan diturunkan, dilantunkan dalam upacara-upacara tertentu. Tidak jadi masalah. Tidak bisa. Kalau itu untuk pengembangan. Dia kan sistem Sensapi pengembangan dengan Sensapi ritual kan beda. Kalau Sensapi ritual dia punya kunci-kunci tersendiri. Dan untuk modernnya Sensapi zaman sekarang itu tidak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu tali Sensapi itu terbuat dari akar saping. Akar saping yang menjadi tali gitar ataupun tali Sensapi itu sendiri. Kalau sekarang kan dia bisa pakai tali nilon. Tali nilon, contoh tali pancing. Nah, itu kan kuat. Jadi untuk menyatukan iramanya sama juga tidak terlalu susah untuk menyatukan irama. Nah, tetapi kalau senar gitar ya nggak tahan tangan karena ini nggak bisa main seperti gitar yang pakai ada apa itu. Tetapi dia harus pakai kuku, mainnya ujung kuku. Kalau pakai pick kan nggak mungkin, dia harus pakai ujung kuku mainnya. Karena membuat suatu cengkok-cengkok nada itu kan harus pakai ujung kuku. Jempol ini untuk mematikan memadu suara. Saya percaya dengan ajaran leluhur saya bahwa alat-alat tradisional khususnya upacara Balian Sensapi dan yang lainnya tidak akan punah. Karena apa? Karena beberapa regenerasi leluhur ada mengatakan bahwa sampai kapanpun, sampai alam semesta terlebur pun alat itu akan terjaga dan terlestari dengan sebagaimana mestinya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Maulana, tapi sering dikenalnya Palui. Nama panggungnya Palui. Umur sekarang 22 tahun. Kesehariannya masih aktif sebagai mahasiswa aktif. Namun juga sekaligus belajar kesenian. Kalau ulun pribadi, belajar Sensapi ini sekarang itu lebih, kalau untuk tampil di luar, itu lebih menonjolkan pengembangan atau kreasi, tetapi tidak menghilangkan ciri khas atau identitas Sensapi itu sendiri. Tapi saya juga terus belajar untuk yang tradisinya, agar seimbang. Takutnya itu kalau saya tetap
hanya memainkan yang pengembangannya, nanti akan melepas jalur dari yang istilahnya yang pakemnya. Jadi saya tetap belajar yang tradisi, saya hadir ketika orang ada belian sensapi, saya ada di sana, saya belajar bertanya sama tokoh-tokoh belian seperti Bang Sri Kandi ya, salah satu ya saya anggap guru saya juga. Nah, dan saya juga belajar cara mengembangkan sensapi agar bisa menarik minat anak-anak muda. Kalau yang punya yang di saya ini sudah ada istilahnya pengembangan lah kan, preamp segala macam, dan fretnya atau gripnya itu paling 4 atau 5. Nah sedangkan yang di saya ini ada sekitar 7. Nah ini sudah termasuk pengembangan, dan nadanya pun kalau istilah orang itu diatonis atau do re mi fa sol la si do gitu kan. Kalau nada pakemnya itu paling cuman do re mi sola, atau biasa pentatonik atau pentatonik mayor lah seperti itu. Nah, dan satu lagi ciri khas sensapi bedanya itu kalau untuk yang kreasi, ini nggak ada ke bawah seperti ini. Kalau untuk yang tradisi dia tidak lurus seperti ini tapi bengkok ke bawah gripnya, set bengkok ke bawah. Nah kalau ini cuma rata. Nah dan memainkannya kalau untuk tradisi harus dipencet lebih dalam. Nah untuk mendapatkan suara diatonis tadi. Kalau untuk dipencet biasa itu mungkin bagi orang pendengar nadanya itu tidak sampai gitu. Maka harus dipencet biar sampai diatonisnya itu. Kalau ini ya karena ini rata jadi tidak perlu pencet lebih dalam, maka akan mendapatkan suara diatonisnya sudah atau pentatonis. Kalau ulun pribadi sih, kalau saya pribadi inginnya sensapi ini yang pertama masyarakat Tabalong, seperti khususnya Dayak Dea itu sendiri, teman-teman Dayak Dea yang pemudanya, yang generasi milenialnya lebih melestarikan alat musik ini, karena harusnya kita sangat bersyukur bahwa di tempat kita ada alat musik yang sangat istimewa lah menurut saya ini kan. Dan tugas kita juga sih untuk istilahnya berusaha mengangkat ini agar nantinya bisa dikenal sampai ke mancanegara mungkin. Kemarin bisa dikolaborasi dengan alat musik modern seperti band, gitar, bass, drum, dan Kang Kanong tentunya kan pasangan sensapi ini. Nah, jadi sudah bisa dikolaborasikan dengan alat-alat musik modern seperti itu. Tapi juga kita tetap membawa apa istilahnya teman-teman dari sensapi ini sendiri. Jadi kan sensapi ini kalau sensapi ini untuk yang tradisinya ya,
untuk yang ritualnya, biasanya temannya itu kan ada Kang Kanong, ada Gandrang, ada Agung. Nah, untuk pengembangan juga kita bisa melibatkan alat-alat musik yang lain seperti itu, seperti Kang Kanong tadi. Itu juga sih tujuannya bukan untuk merusak, tapi untuk pengembangan agar bisa menarik minat anak-anak mudanya seperti itu.